Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuruswatun Hasanah, NIM 25 dari kelas HC6. Di sini saya akan membahas mengenai bisnis model kanvas, yaitu tentang bisnis hijab water resistant. Alasan saya mendirikan bisnis ini karena banyaknya industri muslim fashion yang terus berkembang sampai saat ini. Sebagai seorang muslim, khususnya wanita berhijab, penting rasanya untuk diiringi dengan penampilan yang lebih optimal. Wanita berhijab yang dalam kesehariannya selalu melakukan 2-3 kali wudhu untuk sholat, sehingga kondisi hijab basah terasa menyulitkan saat memasang hijab kembali. Oleh karena itu, hijab water resistant atau hijab anti air ini adalah solusi yang dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Terdapat banyak bagian dari bisnis model kanvas hijab water resistant ini. Namun, yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu tentang customer segment. Segmen pelanggan sesuai produk ini tentunya adalah semua perempuan yang mengenakan hijab selama beraktivitas sehari-hari, yaitu seorang muslimah. Kemudian, umumnya segmen pelanggan ini lebih cocok di kawasan perkotaan lantaran banyak aktivitas masyarakat kota yang menuntut mereka agar selalu memperbaiki penampilannya, terutama dengan wanita yang berhijab. Langkah yang kedua, atau bagian yang kedua, yaitu value proposition. Kelebihan atau nilai tambah yang ditawarkan oleh produk ini terdiri dari teknologi water resistant yang disertai dengan bahan ultrafine agar tetap nyaman untuk dipakai. Dan produk hijab ini memiliki beberapa keunikan, yaitu sederhana dan nyaman, namun juga tetap stylish. Tentunya hanya sedikit jilbab yang memiliki ketiga sifat itu, serta pastinya mengutamakan kenyamanan bagi penggunanya. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu channel, sarana yang digunakan untuk menyampaikan kepada segmen pelanggan mengenai value proposition. Pemasaran dari produk ini dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama yaitu marketplace, sebuah pasar elektronik yang melakukan kegiatan jual beli. Tentunya sarana komunikasi dalam produk ini dapat melalui berbagai sosial media seperti Instagram atau Facebook. Nah, di dalamnya terdapat konten yang diunggah berupa informasi seperti katalog produk, promo terkini, hingga adanya diskon. Kemudian e-commerce juga dilakukan demi memudahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lainnya, sehingga produk ini dapat dipesan meskipun konsumen berada di luar kota. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu customer relationship, hubungan yang perlu dibangun bersama konsumen, baik konsumen yang baru maupun yang lama, dapat dilakukan dengan cara memberikan promo akhir tahun, customer review dengan pengumpulan testimoni pelanggan untuk improvement toko, menciptakan konten interaktif, misalnya di Instagram Story dengan membuat polling mengenai preferensi warna, desain, dan motif yang disukai para follower. Selanjutnya yaitu revenue stream. Aliran mengenai pemasukan penghasilan dari produk hijab ini akan diperoleh dari hasil penjualan produk hijab itu sendiri dan penjualan aksesoris hijab itu. Metode pembayaran dapat secara online maupun offline. Selanjutnya, key activities, aktivitas kunci yang ada dalam produk ini sehingga mampu berjalan sesuai dengan target penjualan, yaitu meliputi desain, merancang dan menentukan ilustrasi yang akan diwujudkan pada produk hijab ini. Kemudian produksi, proses pemilihan bahan dan pengaplikasian pada teknologi water resistant. Kemudian marketing, kegiatan pemasaran ini dilakukan secara online dengan menggunakan platform media sosial seperti di Instagram maupun Facebook, dan offline dengan promosi. Kemudian packing, pengemasan secara baik dan aman.
yang terakhir yaitu shipping, pengiriman barang dapat melalui dengan JNE, JDT, dan lain-lainnya. Kemudian, key resources, banyaknya sumber daya yang diperlukan untuk bisa menjalankan bisnis, yaitu meliputi menjahit guna memproduksi hijab yang lebih berkualitas. Kemudian bahan kerudung, menentukan bahan kerudung yang sesuai dengan produk ini, yaitu bahan anti air. Kemudian yang terakhir, fotografer, juga diperlukan untuk membuat konten menarik dan berkualitas dalam melakukan pemasaran. Bagian selanjutnya yaitu pay partner. Pihak-pihak yang mendukung kelancaran proses ini yaitu meliputi vendor bahan, desainer, dropshipper atau reseller, dan yang terakhir delivery service. Vendor bahan ini meliputi lembaga yang menyediakan bahan hijab anti air tersebut. Kemudian desainer yaitu seorang yang menuangkan ide untuk menjadikan bentuk ilustrasi. Kemudian dropshipper atau reseller, dan yang terakhir tadi delivery service yaitu jasa ekspedisi atau jasa pengiriman. Selanjutnya cost struktur, perkiraan kebutuhan untuk menunjang operasional usaha, yaitu meliputi biaya bahan baku, yaitu biaya shipping, biaya packing, kemudian biaya produksi, yaitu biaya untuk bahan ultrawide, yaitu misalnya per meter berapa seperti itu. Kemudian biaya sablon atau printing. Nah, itu tadi beberapa poin penting yang telah saya jelaskan yang akan digunakan untuk memulai sebuah bisnis atau usaha. Semoga bisa bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.